Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara yang memisahkan dari negara Sudan yang terletak di benua Afrika. Negara ini juga merupakan sebuah negara termuda yang ada di dunia pada saat ini, dan juga negara ini negara yang sangat rentan dengan perang saudara, yang dimana perang saudara masih terjadi hingga pada saat ini. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Sudan Selatan. Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di benua Afrika, tepatnya di kawasan Afrika Timur. Negara ini berbatasan dengan negara Sudan di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan negara Uganda, Kenya, dan Republik Demokratik Kongo. Sedangkan di sebelah barat, negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah, sedangkan di timur berbatasan dengan negara Ethiopia. Sedangkan ibu kota dari negara Sudan Selatan ialah kota Juba dan juga sebagai kota terbesar di Sudan Selatan. Sistem pemerintahan negara Republik Sudan Selatan ialah sistem pemerintahan republik presidensial, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Sedangkan bahasa yang digunakan di Republik Sudan Selatan ialah bahasa Inggris. Jumlah populasi di negara Republik Sudan Selatan ialah sebesar 9.950.000 jiwa, yang dimana seluruh penduduknya tersebar di segala penjuru negeri. Berdasarkan ketentuan perjanjian damai yang ditandatangani pada 22 Februari tahun 2020, negara Sudan Selatan dibagi menjadi 10 negara bagian, yang dimana terdapat juga 2 wilayah administrasi dan 1 wilayah status administrasi khusus. Luas wilayah dari negara Sudan Selatan ialah sebesar 619.745 km persegi, yang dimana di wilayah Sudan Selatan memiliki hutan tropis, rawa, dan padang rumput. Sedangkan Sungai Nil mengaliri negara dan melewati kota Juba. Adapun kelompok etnis utama yang hidup di Sudan Selatan ialah etnis Dinka dengan populasi lebih dari 1 juta orang atau dengan persentase 15%. Kemudian terdapat juga etnis Nuer yang dimana memiliki persentase 10%. Lalu ada juga etnis Bari dan etnis Azande. Mayoritas penduduk di negara Sudan Selatan ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 6.019.750 jiwa atau dengan persentase 60,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 616.900 jiwa atau dengan persentase 6,2%. Kemudian ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 49.750 jiwa atau dengan persentase 0,5%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 3.273.550 jiwa atau dengan persentase 32,9%. Sudan Selatan memisahkan diri dari Republik Sudan pada tahun 2011, yang dimana secara geografis Sudan Selatan sama sekali bukan bagian dari wilayah Sudan, sama halnya bagian dari Afrika Sub-Sahara. Dimasukkannya wilayah Sudan Selatan ke wilayah Sudan ialah karena ekspansi ke selatan dari Khedifat Ottoman Mesir pada abad ke-19 dan inklusi konsekuensinya di Madi Sudan, Sudan Anglo-Mesir, dan Republik Sudan selama tahun 1885 hingga tahun 2011. Lalu pada tahun 1827, Ali Kurdis Pasha memimpin pasukan melalui tanah Dinka pada tahun 1830 dan memimpin ekspedisi ke persimpangan Sungai Nil Putih dan wilayah Sobat. Misi paling sukses yang dipimpin oleh Laksamana Salim Kabudan yang antara tahun 1839 dan tahun 1842 ialah mengarungi Sungai Nil Putih dan mencapai selatan sejauh kota Juba modern. Kemudian pasukan dari Turko Mesir berusaha mendirikan benteng dan garnisun di wilayah tersebut. Meskipun telah diklaim oleh Khedif Ottoman di Mesir, mereka tidak dapat menggunakan otoritas nyata terhadap apapun di atas wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya pada tahun 1851, di bawah tekanan dari kekuatan asing, pemerintah Mesir membuka wilayah itu untuk para pedagang dan misionaris Eropa.
Orang-orang Eropa pada saat itu menemukan banyak sekali persediaan gading, tetapi penduduk Bari setempat tidak terlalu berminat pada apapun yang mereka jual. Alhasil, para saudagar sering beralih paksa menyita gading, bahkan terbukti tidak ekonomis dan usaha dagang tersebut tidak banyak berhasil. Para misionaris Kristen juga mendirikan pos-pos di wilayah tersebut dengan vikariat apostolik Katolik di Afrika Tengah yang menghiasi landscape tersebut. Para misionaris tersebut juga berdampak kecil di wilayah itu pada awal abad ke-19. Kemudian kurangnya otoritas formal diisi pada tahun 1850-an oleh sekelompok pangeran pedagang yang kuat. Kemudian di kawasan timur yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad Al-Akkad menguasai banyak wilayah. Tetapi yang paling kuat ialah Al-Zubair Rahma Mansur yang datang untuk mengendalikan Bahr el Ghazal dan bagian lain dari Sudan Selatan. Kemudian Al-Zubair ialah seorang pedagang dari Khartoum yang menyewa tentara pribadinya dan bergerak ke wilayah selatan. Kemudian dia mendirikan jaringan benteng perdagangan yang dikenal sebagai Zaribas melalui wilayah tersebut, dan dari benteng ini perdagangan lokal dikendalikan. Komoditas yang paling berharga ialah gading pada saat itu. Pada abad-abad sebelumnya, para pedagang dari Sudan tidak memberi harga tinggi pada gading, tetapi periode pemerintahan Mesir bertepatan dengan peningkatan pasar dalam permintaan global. Dan untuk mengelola perdagangan, kemudian Al-Zubair membutuhkan tenaga kerja, dan dengan demikian juga menangkap sejumlah besar budak pada saat itu. Kepada pasukan bayarannya, dia juga mewajibkan pasukan budak yang besar. Karena perselisihan dengan perdagangan Kesultanan Darfur, Al-Zubair sempat berperang melawan kerajaan itu pada tahun 1874 dan mengalahkan pasukan mereka dan membunuh Ibrahim, yaitu Sultan Bulu terakhir. Kemudian Khedive Ottoman Mesir yang bernama Ismail Pasha prihatin atas kekuatan Al-Zubair yang tumbuh dan mendirikan provinsi Ekuatoria dan berencana untuk menjajah daerah tersebut. Lalu Ismail menyewa penjelajah Inggris yang bernama Samuel Baker pada tahun 1869 untuk mengatur daerah tersebut dan memberinya tentara dan pembiayaan yang murah hati. Akan tetapi Baker tidak dapat memperluas kekuasaan Turko Mesir di daerah tersebut. Untuk membuang Al-Zubair dari wilayah tersebut, kemudian Ismail Pasha memberangkatkan pemimpin tentara bayaran yang bernama Muhammad Al-Bulalwi dan menjanjikan dia sebagai gubernur Bahr el Ghazal jika dia berhasil mengalahkan Al-Zubair. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Al-Zubair berhasil mengalahkan penjajah dan membunuh Al-Bulalwi. Kemudian pada tahun 1873, Ismail Pasha setuju untuk menunjuk Al-Zubair sebagai gubernur Ottoman dan menyatakannya sebagai Al-Zubair Rahma Mansur Pasha. Kemudian Ismail juga masih terancam pada saat itu oleh Al-Zubair dan basis kekuatan independennya. Media Inggris juga sempat dipenuhi dengan cerita tentang Al-Zubair sebagai sang raja budak. Dan pada tahun 1874, Charles George Gordon diangkat sebagai gubernur Ekuatoria. Kemudian pada tahun 1877, Al-Zubair pergi ke Kairo untuk meminta jabatan sebagai gubernur dari Darfur. Tetapi ia ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Ismail. Kemudian Gordon sempat mengalahkan putra dari Al-Zubair dan mengakhiri kendali para pedagang di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Gordon masih gagal untuk menggunakan otoritas atas wilayah manapun di wilayah luar dari tanah di sekitar beberapa bentengnya. Dan pada tahun 1878, Gordon sempat digantikan oleh Emin Pasha. Ekuatoria juga tidak lagi sebagai pos terdepan Mesir pada tahun 1889. Dan pada tahun 1947, harapan Inggris untuk bergabung dengan bagian selatan Sudan dengan negara Uganda dihancurkan oleh konferensi Juba untuk menyatukan Sudan bagian utara dan selatan. Wilayah ini juga telah terkena dampak negatif dari dua perang saudara sejak sebelum kemerdekaan Sudan, yang mengakibatkan pengabaian yang serius dan kurangnya pembangunan infrastruktur dan kehancuran besar serta pengungsian. Lebih dari 2,5 juta orang telah terbunuh dan lebih dari 5 juta orang telah mengungsi secara eksternal, sementara yang lain telah mengungsi secara internal, dan sebagai akibat dari perang saudara dan dampak terkait perang. Kemudian pada tahun 1955, 4 bulan sebelum Sudan mencapai kemerdekaan, Perang Saudara Sudan pertama dimulai.
dengan tujuan mencapai representasi dan otonomi daerah yang lebih luas. Selama 17 tahun, pemerintah Sudan memerangi tentara pemberontak dari Anyanya. Dan pada tahun 1971, mantan tentara letnan yang bernama Joseph Lagu mengumpulkan semua gerilya di bawah Gerakan Pembebasan Sudan Selatan atau disingkat dengan SSLM. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perang gerakan separatis yang memiliki struktur komando terpadu untuk memenuhi tujuan pemisahan diri dan pembentukan negara merdeka di Sudan Selatan. Kemudian pada tahun 1983, presiden dari Sudan yang bernama Gafar Nimeri mendeklarasikan semua Sudan sebagai negara Islam di bawah hukum syariah, termasuk wilayah selatan yang mayoritas non-Islam. Kemudian daerah otonomi Sudan Selatan dihapuskan pada tanggal 5 Juni tahun 1983 dan mengakhiri perjanjian dari Addis Ababa. Sebagai tanggapan langsung atas hal ini, kemudian tentara ataupun Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dibentuk di bawah pemimpinan John Garang dan Perang Saudara Sudan kedua pun meletus. Beberapa faksi yang memisahkan diri dari SPLA seringkali mengikuti garis etnis dan didanai dengan dipersenjatai oleh Khartoum. Dan yang paling terkenal ialah SPLA Nasir pada tahun 1991 yang dipimpin oleh Riek Machar. Sebagai akibat dari pertikaian tersebut, lebih banyak orang selatan tewas di tangan satu sama lain daripada dibunuh oleh orang utara selama perang. Selama pembantaian Bor pada tahun 1991, diperkirakan 2.000 warga sipil dibunuh oleh SPLA Nasir, dan warga sipil bersenjata Nuer yang diperkirakan sekitar 25.000 lainnya meninggal karena kelaparan yang diakibatkan pada tahun-tahun berikutnya. Perang ini berlangsung selama 22 tahun hingga tahun 2005 dan menjadi perang saudara terpanjang di Afrika. Kemudian pada tahun 2005, perjanjian damai konferensif yang dimediasi oleh otoritas antar pemerintah tentang pembangunan atau disingkat dengan IGAD serta IGAD Partners, yaitu sebuah konsorsium negara-negara donor yang ditandatangani di Nairobi dan pemerintah otonom Sudan Selatan dibentuk. Perjanjian ini berlangsung hingga tahun 2011 ketika Sudan Selatan memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian dari tanggal 9 sampai 15 Januari tahun 2011, orang-orang dari Sudan Selatan memberikan suara apakah mereka harus melepaskan diri dari Sudan dan mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak. Dan pada tanggal 30 Januari tahun 2011, hasilnya menunjukkan bahwa 98,83% penduduk telah memilih untuk merdeka dari Sudan. Kemudian pada tengah malam tanggal 9 Juli tahun 2011, Sudan Selatan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Sudan Selatan. Dan pada tanggal 14 Juli tahun 2011, Sudan Selatan menjadi 193 negara anggota dari PBB. Dan pada tanggal 28 Juli tahun 2011, Sudan Selatan bergabung dengan Uni Afrika sebagai negara anggota ke-54. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.